Akumulasi kekuasaan. Nah, karena kita santri, maka nalar politisi harus diimbangi dengan nalar aktivis. Nalar aktivis biasanya selalu berbicara urusan salah benar. Ya enggak? Sebagai aktivis NU misalnya, aktivis Muhammadiyah, aktivis LSM, dia selalu berbicara, oh itu salah, oh itu benar, oh itu harus dianukan begitu. Itu nalar aktivis biasa begitu. Nalar aktivis selalu berbicara selalu berbicara benar salah, selalu berbicara urusan surga neraka, ya kan? Oh itu masuk neraka, masuk surga. Itu nalar aktivis. Dan nalar aktivis selalu ada 3 hal yang selalu di dalam nalar aktivis itu. Bisa selalu berbicara benar salah, urusan pahala dan dosa, urusan surga dan neraka. Ini nalar aktivis. Sehingga Pak Parlan ya bisa saja kemudian Pak Parlan dengan lantangnya mengkritik, wah DPR itu begini salah. Wajar. Karena nalarnya berbeda. Beda ya? Maka sebagai nalar aktivis saya, karena diimbangi dengan nalar aktivis, harus seimbang. Sehingga ada katakan begini, nalar aktivis tanpa diimbangi dengan nalar politisi naif. Kenapa naif saya katakan? Anda kalau ngomong hanya urusan surga neraka, urusan benar salah, urusan pahala dan dosa, ya sudah, Anda tidak akan dapat sesuatu yang kemudian bisa melancarkan kepentingan dakwah Anda. Sehingga apa? NU membuat partai yang namanya PKB. PAN membuat partai Muhammadiyah membuat partai namanya PAN. Dalam konstelasi politik nasional, HTI tidak punya partai sehingga dengan mudah dibubarkan. Siapa yang coba-coba membubarkan PAN, membubarkan Muhammadiyah, tidak ada yang berani. Karena dalam lingkaran kekuasaan yang mengendalikan kekuasaan ini adalah orang-orang yang satu barisan, termasuk NU. Dan alhamdulillah saat ini kader-kader itu sungguh luar biasa menempati posisi-posisi penting di negara ini. Oleh karena itu, nalar aktivis tanpa diimbangi dengan nalar politisi naif. Pak Yamin hari ini menjadi ketua rayon, saya tidak mau ikut-ikutan politik. Negara kita ini negara politik. Siapa yang nyalon presiden, gubernur, bupati, maka semuanya harus melalui kendaraan politik. Kebijakannya pun dipengaruhi dengan kebijakan politik. Dan terkadang politik itu lebih kuasa daripada urusan aturan. Ya kan? Maka oleh karena itu nalar aktivis tanpa dimenangkan nalar politisi itu naif. Mau NU misalnya, ya jangan NU lah, Iksas pengen buat kantor. Bes ini halal iki haram. Ya jadi Pak. Disebut tok namanya ongkep. Begitu. Nalar aktivis begitu. Nalar politisi tanpa diimbangi dengan nalar aktivis, apa yang terjadi? Menjadi animal politik. Apa animal politik, Pak Parlan? Binatang politik. Namanya binatang, yang penting terpuaskan nafsunya. Tidak tahu halal haram, tidak tahu salah benar, yang penting puas. Itu politisi tanpa diimbangi dengan nalar aktivis. Maka politisi sejati, saya di PKB yang juga ada jiwa santri, ketika menjalankan tugas, baik mulai dari kampanye sampai di lingkaran kekuasaan, kita harus membedakan, oh ini benar, ini salah. Saya tidak pernah menggunakan kampanye uang. Bisa ditanya sama teman-teman tim saya di Dapil 2. Tidak pernah saya bagi-bagi duit. Saya saksinya. Tidak pernah. Karena apa? Tim langit ya, tim langit ya. Politik itu ya, kalau bicara politik bicara BBD nanti kan ya, bicara BBD. Kalau bicara politik lain lagi. Karena strategi, tergantung strategi. Saya itu di Dapil 2 ibarat gajah-gajah lawan saya ini ya kidang lah ya, kidang. Lah iya. Kalah ya. Ya alhamdulillah Allah menakdir kalah. Dan yang paling penting, saya ketika nyalon pertama kali di 2014, nyalon 2019, jualan saya cuma 3. Wasiat Kiasat bisa dilihat dalam lembaran profil saya buat namanya kayak brosur itu loh. Brosur. Ya, brosur. Ada 2 lembar itu. Saya di situ dari 2014, 2019 kemarin jualan saya hanya 3. Saya berjuang untuk NU, berjuang untuk kepentingan
pendidikan anak-anak yatim, dan ekonomi kerakyatan. Saya jelentrehkan di situ ekonomi kerakyatan, saya bangun pokmas yang kemudian saya bisa bisa mengintervensi dengan program-program pemerintah. Jadi jualan saya 3 itu Pak, dan saya punya keyakinan orang politisi itu harus punya 4 kekuatan besar yang harus bisa digerakkan dalam potensi diri kita. Apa itu power of mind, kekuatan pikiran? Setiap pikiran ini menggerakkan perasaan, kekuatan hati. Setiap hati menggerakkan lisan, kekuatan kata-kata. Setiap lisan biasa mempengaruhi kebiasaan. Setiap kebiasaan kita membentuk karakter kita, dan karakter itulah yang menentukan nasib kita. Maka mindset saya dulu pada saat pencalonan, saya harus jadi, suara saya harus tertinggi se-kabupaten. Itu mindset saya, dan alhamdulillah terpenuhi, dan saya yakin semuanya berkah dari barokah guru-guru kita, utamanya Suparjo. Karena yang saya jual ya wasiatnya guys, dan itu layak, bisa dibuktikan. Sampai bisa cek kalau ada brosur di rumahnya orang-orang, mesti di situ berjuang untuk kejayaan NU. Dan saya tidak pernah berpikir politik untuk urusan NU. Saya punya mobil, setiap 1 periode saya beli mobil siaga. Mobil siaga periode pertama saya kasihkan ke NU MWC Singojuru. Saya kasihkan, dan saya tidak pernah berpikir kontrak politik, tidak pernah berpikir ayo tak kondisikan, tidak pernah. Yang penting saya ngalap berkah, selesai. Dan tahun ini saya beli lagi mobil Avivi. Nanti enggak tahu saya kasihkan ke siapa, urusan nanti. Saya sudah banyak mobil ya. Karena banyak satun. Jadi begitu. Urusan APBD dari proses perencanaan. Ya. Kita masuk lagi ke APBD. Kita masuk lagi ke APBD. Amin gitu. Buat kantor berjalan, Mas. Ya. Saya tadi masuk ke sini karena saya sering melihat postingannya Pak HO ini, ada bupati ke sini, ada pejabat ke sini. Tapi saya menyayangkan jalannya masih banyak yang rusak. Jadi pemikiran juga. Lah ya, saya sudah mikir di depan tadi. Padahal di Jakarta. Nah, ini satu DPR-nya. Saya di Jakarta waktu itu, ya yang dipromosikan punya Pak HO. Langsung saya kirim ke Ciamin. Di sana itu ada apa namanya istilahnya, kopi, terus ada susu etawa. Ya promosi ke Menteri Pariwisata pada saat itu. Jadi yang salah HO ya. yang enggak peka pemimpinnya. Yang salah jalannya. Yang salah. Ya, kita lanjut. Jadi dalam siklus penggunaan APBD, anggaran keuangan daerah, keuangan negara, itu sudah diatur. Jadi perencanaan dan penganggaran. Perencanaan di awal, 1 tahun sebelum tahun anggaran harus diproses perencanaan, mulai dari tingkat desa sampai ke atas. Kemudian selanjutnya pelaksanaan. Oh, saya ngomong tadi proses perencanaan Mas ya. Perencanaan ada satu pendekatan, yaitu pendekatan politik. Maka seorang bupati, seorang kepala desa, seorang gubernur, ya dia harus mampu mewujudkan konsep-konsepnya, visi-visinya dalam bentuk RPJMD. RPJMD ini nanti di breakdown selama 5 tahun. Visi misinya bupati selama 5 tahun apa? Breakdownnya, tahapannya jelas. Maka kalau ada misalnya yang jadi kepala desa, Anda kalau mau mengukur angka kemiskinan, data dulu, punya database. Berapa angka kemiskinan yang ada di desa itu? Misalnya ada 500. Oh, 500 saya mampunya, saya dengan jabatan ini ada keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran, maka tidak bisa diselesaikan dalam 1 tahun, tapi bertahap. Oh, tahun ini saya harus menyelesaikan 200. Tahun depan 200. Intervensi program. Sama dengan yang saya lakukan kemarin. Jadi tahun pertama saya harus menyelesaikan prioritas pembangunan ini, janji-janji politik saya. Tahun kedua sampai tahun kelima saya selesai, tuntas. Sehingga orang jangan, tidak ada di daerah saya, oh Pak Maruf malah dipilih lain, tidak ada insya Allah. Dan semuanya komitmen. Sehingga komitmen itulah yang kemudian mengantarkan saya di 2019 melonjak drastis suara saya. Dari suara saya 3.600 menjadi 9.600, dan itu tertinggi se-Kabupaten Banyuwangi. 9.600. Kenapa? Saya berusaha bekerja Tanpa duit. Ya pakai duit tapi tidak beli suara. Ya, mantap. Tidak beli suara. Karena bagi saya itu cara-cara yang salah. Jadi al-ghayah la tubarirul wasilah. Jadi tujuan baik itu jangan menghalalkan segala cara. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Jadi kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya harus didasarkan pada kepentingan rakyat. Itu yang paling utama. Sehingga keringat yang dikeluarkan oleh pejabat itu
harus bermanfaat untuk kepentingan rakyat karena kita dibayar dengan uang rakyat. Saat di mana-mana kesempatan dalam acara musyawarah Musrenbangdes dan seterusnya, saya selalu ngomong, kita ini dibayar dengan uang rakyat, mulai RT sampai presiden, kita ini makan dengan uang rakyat. Maka jangan kemudian sekali-kali petantang-petenteng di hadapan rakyat merasa jadi bos. Kita ini justru harus menjadi pelayan yang baik. Bagaimana menjadi pelayan yang baik? Ya harus tahu apa yang diinginkan majikan. Majikannya butuh apa ya disuguhi. Butuh teh suguhi teh, butuh kopi suguhi kopi. Jangan kemudian butuhnya teh disuguhi kopi, sementara dia tidak terima perutnya karena punya lambung, ya muspro dibuang. Ya kan? Nah inilah yang harus kita bangun dalam konteks ikhsas, bagaimana melek terhadap anggaran. Dan saya senang begini nih, perencanaan. Jadi perencanaan itu ada pendekatannya, ada politik. Yang kedua teknokratik. Pendekatan teknokratik ini apa? Pendekatan teknokratik ini pendekatan yang dilakukan oleh para ahli, akademisi. Contoh, potensi di Banyuwangi ini ada potensi alam yang harus diberdayakan. Ada potensi emasnya, itu teknokratik. Termasuk di sini potensi alamnya apa? Oh, di sini banyak masyarakat yang memelihara kambing, kambingnya menghasilkan susu dan itu bagaimana diberdayakan dan dibudidayakan. Itu pemikiran teknokratik. Dikaji secara akademisi. Yang ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif ini dilakukan oleh kita semua ketika saat musrenbang. Ya kan? Musrenbang Anda diundang perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, semua elemen diundang dalam rangka partisipasi aspirasi. Maka dalam good governance, pemerintahan yang baik hendaknya rakyat ditempatkan sebagai subjek yang turut aktif menentukan arah pembangunan, tidak hanya sebagai objek yang hanya menerima manfaat pembangunan. Ya kan? Jadi harus aktif. Dan itu dalam konteks good governance, dan itu sudah kita lakukan dalam forum musrenbang. Ada yang kemudian bottom up dan top down. Bottom up ini dari bawah ke atas, top down dari atas ke atas. Jadi ada program pemerintah pusat, padahal kita tidak tahu, sudah dikasih program dari pusat. Itu namanya top down. Proses perencanaan. Nah, berbicara APBD itu panjang, Pak. Jadi pelaksanaan, penatasan, pertanggungjawaban sampai pemeriksaan, nanti audit internal, ada inspektorat, ada BPK, audit eksternal. Nah, bagaimana kemudian terkait dengan fenomena, bukan fenomena ya, persoalan yang terjadi di Banyuwangi tadi disinggung, saya catat ini, rapid test. Rapid test Banyuwangi bagaimana untuk santri? Di mana-mana kita memang diinstruksi oleh DPP PKB, bagaimana dalam menyongsong era new normal, seluruh pimpinan kepala daerah, pimpinan DPR, kepala daerah yang dari PKB suarakan terkait dengan rapid test gratis untuk para santri yang mau berangkat maupun yang balik. Nah, saya mimpin dalam proses penganggaran. Saya sudah seringkali mendorong, termasuk dalam proses terakhir kemarin saya tanya, ada rekamannya nanti bisa saya setel, termasuk juga pertanyaan insentif santri. Saya selalu memantau bagaimana rapid testnya Pak Sekda. Ya, tinggal 600 diminta oleh salah satu lembaga 150, tinggal 450. Ya sudah 450 itu sudah kasihkan santri pondok pesantren. Ya ndak bisa, sampai telepon Dokter Rio, tak telepon Dokter Rio kepala dinas kesehatan. Saya telepon, ya kalau 200 bisa Pak, ndak bisa ditambah. Ya 200 dulu lah. Terus sisanya kapan? Sisanya ya menunggu pesan Pemda 10.000. Dan saya sudah langsung suruh mendata kepada Haji Mastur. Ternyata yang didata santri yang interlokal itu ada kisaran 3.000. Kalau total semuanya santri yang ada di sini itu ada 17.000. Nah, kemudian dari situ saya selalu mendorong media saya tanpa saya minta media semuanya datang ke ruangan saya meminta wawancara terkait dengan bagaimana progres rapid test untuk santri ini gratis. Ya ternyata sampai saat ini hanya 200 itu melalui PCNU. Itu yang hasil kita dorong untuk para pengasuh. Sampai saat ini masih belum ada, tapi bahasanya janjinya ya nunggu yang 10.000. Tapi besok hari Jumat karena saya berupaya, alhamdulillah saya punya koneksi di DPR RI. Saya langsung bersama Pak Nasim kan kemarin ketika saya calling, alhamdulillah Pelindo mengalokasikan 3.000 dan itu prioritas. Nanti di tempat saya hari Jumat besok ini ada 1.000 rapid test untuk santri khusus. Kalau misalnya ada yang mau merantau kesulitan rapid test silakan hari Jumat dan Sabtu di tempat saya.
Kemudian di Glenmore ada di tempatnya Gus Rozi 1000 juga, 1000 rapid test. Jadi ini upaya-upaya saya yang saya lakukan. Ya saya kan ya sempat juga diskusi di internal grup Iksas itu, ya kita ini ngoyo-ngoyo berjuang dan seterusnya. Tapi begitulah suasananya kita ini begitu. Justru itu kemudian saya mengambil positif ketika kemudian kayak Pak Parlan mengkritik dan seterusnya. Ya saya akan semakin semangat. Kita ambil positifnya. Jangan kemudian ketika ada yang mengkritik terus awas kamu tak anu nanti, ya itu beda lagi. Tapi saya beranggapan ketika ada orang mengkritik itu berarti membangun semangat saya untuk selalu ingin menuntaskan apa yang ingin saya perjuangkan. Nah, termasuk dalam urusan Iksas ini juga sekalian klarifikasi berkaitan dengan beberapa usulan teman-teman Iksas yang kemarin sempat ya belum tercover. Karena memang saya tanya sama Pak Haji Yamin pada saat itu, gimana Pak Haji untuk usulan? Ya Pak Haji Yamin menyerahkan kepada siapa itu? Nanang itu ya. Menyerahkan ke Nanang karena beliau ada tamu dari Jakarta di Pulau Merah itu ngurusi. Pak Nanang saya telepon, sepertinya diusulkan terus punya dia ternyata gabung tempuk dengan punya Pak Taufik. Ya, jadi tidak bisa double konting APBD, dari Pak Taufik dapat, dari saya dapat, tidak boleh. Akhirnya harus ngalah salah satunya. Tapi prinsipnya insya Allah di PAK nanti semua sudah saya cover dan kemarin sudah saya diskusi dengan Pak Ajis saat ke rumah. Intinya bagaimana kemudian hadirnya kita sebagai anggota DPR ini bisa membawa manfaat, membawa berkah bagi kepentingan masyarakat, termasuk juga bagi kepentingan Iksas karena saya memang berbasic Iksas. Jadi rapid test perbandingan Jember dengan Banyuwangi. Nah, ini seringkali menjadi polemik di medsos. Jember berani, saya juga sampaikan ada WA-nya di Pak Sekda. Pak Sekda, ini Jember 50.000. Masa Banyuwangi 10.000 aja kesulitan. Nah, saya kemudian telepon ketua DPR namanya Itkon, kebetulan PKB ketua DPR-nya. Jember itu beda siklusnya dengan kita. Jember itu silpanya 400 sekian miliar tahun 2019. Karena apa? Antara eksekutif dengan legislatif tidak sinkron. Jadi kalau kemudian tidak didok oleh tidak didok oleh dewan, maka yang terjadi ya harus menggunakan APBD sebelumnya sehingga silpanya sampai 400. Informasi yang saya terima. Nah, kondisi COVID-19 ini kondisi darurat negara. Sehingga siklus yang harusnya dalam urusan APBD ini harus ada dok anggaran dari DPR, harus persetujuan dari DPR, itu sudah tidak berlaku lagi karena ada aturan-aturan baru. Sehingga pemerintah eksekutif dalam hari ini ketika mau merealokasi sama refocusing terkait dengan anggaran yang harus disiapkan untuk penanggulangan COVID-19, tidak perlu persetujuan DPR, cukup pemberitahuan. Jadi sehingga dengan leluasa kemudian menggunakan anggaran untuk kepentingan refocusing dan realokasi, terlepas itu untuk urusan politik atau tidak. Kan begitu. Maka sekali lagi ketika membandingkan dengan Jember, konteksnya lain. Jember ini karena sisa silpanya banyak, sehingga ini kesempatan bupati untuk geronjong anggaran. Kebenaran tidak perlu persetujuan DPR, begitu. Nah, maka di Banyuwangi juga seperti itu. Nah, urusan santri yang insentif, saya langsung ketika saya dapat pamflet itu, apa istilahnya ya, yang flyer. Bukan yang ada promo-promo terus di WA itu loh. Nah, yang di WA itu ya pamfletnya itu kan buat WA, insentif santri untuk santri Banyuwangi 4,8 miliar. Saya langsung telepon Pak Sekda. Pak Sek, sudah berapa santri? Datanya seperti apa? Kuotanya berapa? Pak Waka masih belum ini, masih proses. Saya tanya masih proses. Nah, ketika pagi saya telepon, sore Haji Mastur diperintahkan Diknas untuk melakukan pendataan kepada santri-santri itu. Itu prosesnya saya pagi telepon Pak Sekda. Nah, kemudian sampai saat ini kan masih belum ada actionnya. Nah, akhirnya saya telepon lagi. Saya telepon Sekda, dari Sekda saya telepon disuruh telepon yang tahu kondisi ngurusi ini, insentif santri siapa? Bagian Kesra, Pak Haji Lukman. Nah, akhirnya apa? Baru kemudian di situ dijelaskan 4,8 miliar itu hanya untuk santri sekali saja. Beda dengan JPS. JPS itu kan untuk 3 bulan ke depan. 3 kali. Ya, 3 bulan depan. Kalau untuk santri 1 kali, berapa dananya? 4,8 miliar. Alokasi kuotanya berapa? 5.000 santri.
Berarti 4,8 miliar dibagi 5.000 ketemu berapa? Ketemu kisaran 900 ribuan. Ya itu sudah yang dikasihkan. Maka hari ini masih belum dilaksanakan, bahasanya masih proses pendataan. Saya sudah kirim kepada laporan secara khusus kepada Haji Amin, biar teman-teman yang misalnya, karena kenapa? Saya ketika ada diskusi di internal grup Iksas itu, saya mengamati tapi saya langsung ambil sikap, Pak. Tidak saya komentar di situ. Saya masih ingat ketika Pak Nasiruddin bertanya, ini gimana? Ada yang tahu kan begitu kan? Ustadz Nasiruddin, ada inisiatif santri, ada yang tahu nggak? Saya tidak langsung ke situ karena ini sifatnya ya khusus. Akhirnya saya kirimlah ke Haji Amin. Tolong dijapri jawabannya begini. Dan itu rekamannya jelas. Nah, sudah saya kirim ke Haji Amin untuk urusan inisiatif santri. Yang jelas saya di DPR ini bagaimana bisa bersuara lantang untuk kepentingan rakyat. Itu pada intinya. Sehingga apalagi untuk urusan santri yang memang kita sendiri ini santri itu kan istilah santri itu kan sun itu apa Pak? Bahasa Inggrisnya sun apa artinya? Matahari. Tri apa? Tiga. Berarti santri itu punya 3 keunggulan, punya 3 keistimewaan, punya 3 matahari. Apa matahari? Matahari itu memberikan sinar kan? Kalau ndak sinar kehidupan, kalau ndak ada matahari tumbuhan bisa mati. Apa 3 keistimewaan? Santri itu punya ada transformasi keilmuan. Santri itu punya ilmu yang seimbang, ya kan? Sehingga santri saya berbicara urusan pemerintahan oke, berbicara urusan agama ya oke, anak seimbang. Beda halnya dengan orang yang hanya urusan keilmuan umum semata. Jadi harus selalu siap lah santri. Satu, ada nilai keilmuan yang lebih. Yang kedua, santri itu ada nilai transformasi akhlak. Tidak ada sekolah-sekolah formal yang siswanya ketika gurunya misalnya mau masuk ke sekolah, mau masuk ke musola misalnya, terus pulang gurunya melihat sandalnya dibalik, tidak ada. Kecuali di lingkungan pesantren. Itulah nilai akhlak yang lebih yang ditularkan dari pengasuhnya kepada para santrinya. Dan yang ketiga ini adalah transformasi kemandirian. Seorang santri mesti punya jiwa kemandirian, diri itu dilatih sabar, dilatih kuat, tidur tanpa alas, ya kan? Kadang tidur bantal batako, ya kan? Bantal batako, kemudian tidurnya di atas pasir. Itu terjadi. Kalau bukan santri belum diganggu malam-malam. Ya, itu hanya kalangan langganan. Hanya kalangan santri itu. Pak Parlan nostalgia ini. Akhirnya inget ya. Jadi begitu. Jadi santri ya bangga lah. Saya menjadi santri bangga, punya jiwa kemandirian, punya nilai akhlak, punya keilmuan yang seimbang. Saya pikir itu sebagai prolog yang nanti bisa kita diskusikan apa materi yang akan kita fokus, karena judulnya optimalisasi APBD terkait dengan rencana recovery. Recovery ini perbaikan, pembenahan urusan sosial, urusan ekonomi, urusan pendidikan, urusan ibadah. Jadi new normal ini sesungguhnya menjadi kebijakan pemerintah pusat. Oh, sekarang bisa disebutkan kebijakan new normal. Itu kebijakan keputusan pemerintah pusat, tidak kemudian menerapkan dengan sendirinya. Makanya Bupati di hari Jumat kemarin menerbitkan surat edaran baru terkait dengan apa? Terkait dengan diperpanjang masa libur. Selanjutnya karena recovery ini ada masa-masanya, jadi hari ini ada emergency. Jadi ada 3 tahap. Pertama tahap emergency, kemudian tahap recovery, dan baru new normal. Begitu. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.